Perkenalkan, nama saya Joshua Aditya Sirait. Saya di sini akan menjelaskan materi PKN ancaman yang dapat mengancam wilayah Indonesia. Di sini saya mengambil ancaman separatisme. Apa sih separatisme itu? Ada yang tahu? Separatisme adalah upaya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau kelompok yang tentunya akan menimbulkan pemecahan. Separatisme disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pengalaman yang buruk yang dimiliki seseorang atau kelompok tersebut. Secara umum, separatisme erat kaitannya dengan ancaman negara, karena gerakan ini berupaya memecahkan masyarakat dengan persoalan politik, agama, budaya, maupun status ekonomi. Banyak juga yang memiliki motif lain yang tentunya akan berakibat buruk jika terus dilanjutkan, salah satunya yaitu kekerasan dan kemarahan pada pemerintah. Ada yang tahu tujuan dari separatisme itu apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuannya yaitu tujuan dari separatisme adalah mendapatkan kedaulatan sendiri di suatu wilayah atau negara baru. Intinya itu kita mengklaim suatu wilayah dari suatu negara untuk membangun negara yang baru dengan peraturan atau pemerintah yang kita inginkan atau yang ingin kita buat. Kemudian kita lanjut ke separatisme. Kita akan mencari lebih dalam lagi mengapa terjadinya separatisme di suatu negara. Salah satu penyebab separatisme di Indonesia adalah krisis ekonomi. Ekonomi yang lemah dapat mengakibatkan bertambahnya perilaku kejahatan yang bisa terjadi di mana-mana, sepertinya mencuri, korupsi, dan lain-lain. Pemulihan dari krisis ekonomi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi untuk orang atau kelompok melakukan gerakan separatisme dengan alasan yang kuat. Penyebab lain yaitu politik licik atau pejabat koruptor yang memperjuangkan kepentingan pribadi untuk memperoleh kekayaan. Ya, seperti zaman sekarang, seharusnya banyak bansos yang harus disumbangkan kepada masyarakat, tetapi malah dikorupsi oleh petinggi-petinggi negara, sehingga bantuan sosial yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat tidak mereka peroleh. Oke, kita masuk ke dampak separatisme. Dampak separatisme di Indonesia bisa dilihat dari perekonomian yang tidak stabil, yang bisa mengancam stabilitas ekonomi dari luar maupun dari dalam negeri. Tindakan ini membuat para investor menanamkan modalnya pada negara lain yang lebih aman. Mengapa demikian? Karena jika investor menanamkan modalnya pada suatu negara yang memiliki krisis ekonomi, maka modal tersebut tidak akan berkembang dan investor tersebut tidak akan mendapat keuntungan. Maka dari itu, investor menanamkan modalnya di suatu negara yang dapat menguntungkan modal tersebut sehingga dia mendapatkan keuntungan yang besar. Krisis sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat menyebabkan stabilitas kedamaian dan ekonomi terganggu, yang kemudian masyarakat tersebut akan membekali diri dengan persenjataan yang lengkap. Dampak separatisme juga bisa terlihat dari krisis di mana politik tersebut memanfaatkan situasi dengan menyerang keputusan pemerintah. Oke, setelah kita tahu penyebab dan dampak dari separatisme, kita lanjut bagaimana sih cara mengatasi gerakan separatisme itu? Ada yang tahu cara mengatasi gerakan separatisme? Di sini saya mengambil dua cara mengatasi gerakan separatisme. Yang pertama dari laman DPR, yang kedua dari laman Disdikpora. Yang pertama dari laman DPR. Laman DPR memberitahukan kita cara mengatasi gerakan separatisme dengan cara memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi di berbagai daerah, dapat menghilangkan pemikiran masyarakat tentang gerakan separatisme. Pemerintah juga harus memaksimalkan komunikasi dan pelayanan yang memadai untuk tempat masyarakat bekerja dan sekolah. Yang kedua ada dari laman Disdikpora. Disdikpora memberikan kita cara mengatasi gerakan
separatisme, yaitu dengan cara memahami kebiasaan dan sosial budaya di lingkungan sekitar dapat mengurangi pemikiran masyarakat tentang separatisme. Menceritakan tentang sejarah, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan untuk menanamkan pemikiran bahwa Indonesia berjuang bersama-sama untuk membangun negara kita ini, itu negara Republik Indonesia, sehingga pemikiran masyarakat nantinya dapat meluas bahwa perjuangan ini tidak boleh kita sia-siakan dengan membangun kembali suatu wilayah, membangun suatu negara dari suatu wilayah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, kita masih berupaya untuk memberantas gerakan separatisme ini. Gerakan separatisme dalam kehidupan kita sehari-hari ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ada OPM, ada PKI di Madiun. Contoh yang masih sangat belum bisa untuk diberantas adalah OPM. Hingga saat ini OPM masih bebas untuk berperang melawan TNI. TNI bisa saja mengalahkan mereka, cuman mereka masih dilindungi HAM, sehingga OPM yang ada di Papua belum bisa dilumpuhkan. Bisa disimpulkan bahwa separatisme adalah suatu gerakan dari perorangan atau kelompok atau golongan yang tertentu yang memiliki visi dan misi sendiri untuk membangun negara tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok separatis yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Sekian dari video saya. Semoga kawan-kawan yang menonton video saya ini dapat membantu para petinggi-petinggi negara dengan salah satu contohnya memahamkan masyarakat dengan adanya sejarah atau perjuangan masyarakat Indonesia untuk membangun negara Indonesia ini, sehingga mereka tidak mudah untuk melakukan gerakan separatisme, membangun suatu negara dengan mengklaim suatu wilayah dari wilayah Indonesia. Oke, terima kasih.